sholat di kendaraan itu hanya untuk sholat sunat. Tuntunannya begitu, dari Nabi begitu. Nabi SAW tidak pernah sholat wajib di kendaraan. Nabi SAW melakukan sholat di kendaraan, di unta, itu sholat sunat. Kalau sholat wajib tidak pernah. Nah, tetapi para ulama melihat kondisi sekarang atau kondisi saat itu ya, kemungkinan untuk sholat tidak di kendaraan itu susah. Ya katakanlah kalau sekarang lah. Sekarang kalau di pesawat itu gimana? Kalau tidak di pesawat sholatnya, atau di sepur, atau di bis umum kan, kita kan ikut sopir, tergantung sopir. Nah, maka para ulama menyatakan jika darurat boleh sholat wajib di kendaraan hanya kalau darurat. Ini rombongan saya ada yang tidak gitu ya, tapi muka-muka diampuni Allah SWT, tapi memang karena belum tahu ya. Jadi sholat di kendaraan itu secara asal boleh hanya untuk sholat sunat. Sholat wajib tidak boleh, harus di tempat yang diam, ya di masjid atau di tanah atau di mana, pokoknya bisa menghadap kiblat. Tetapi jika darurat, penjenengan pulang dari kantor atau dari sekolah atau dari tempat kerja sebelum maghrib, ternyata macetnya sampai isya, kan di perjalanan untuk mampir tentu susah, untuk mencari tempat sholat ya belum tentu dapat, dan lagi itu macet, maka boleh sholat di kendaraan. Bagaimana? Tayamum saja. Tayamum yaitu mengusap muka dengan dua tapak tangan dan mengusap dua tapak tangan ini, itu aja sampai pergelangan, sudah, itu bisa di kendaraan. Nah, bagaimana saya sambil nyetir misalnya? Sambil nyetir bisa kan konsentrasi, wong nggak nyetir aja sholatnya biar, jadi nggak ada masalah. Jangan pura-pura. Masa sambil nyetir nggak bisa khusyuk? Apa sampai kalau nggak nyetir bisa khusyuk? Enggak juga kan? Jadi yang penting memenuhi ketentuannya, yaitu ya sudah sambil nyetir ya nggak apa-apa. Sahabat dulu sholat sambil angon. Sambil angonnya apa? Sambil mengembala. Jadi dalam keadaan darurat, sholat di kendaraan sambil nyetir atau bahkan sepeda motor misalnya, ya sudah, berhenti sebentar, tayamum di tangki atau di mana, ketika macet itu kan ada kesempatan untuk berhenti, tangki atau di sadel, pokoknya tayamum, sudah, kemudian sholat. Ya enggak usah Allahu Akbar ngangkat tangan lah, pokoknya setirnya lepas nggak ada. Jadi ya sudah, Allahu Akbar, enggak usah angkat tangan. Kemudian bacaannya sesuai bacaan biasa, sujud rukuknya ya semampunya, sebisanya. Yang jelas tidak ada kans, nggak ada kesempatan untuk ngutang sholat. Gusti Allah gak ngutangi sholat. Ya, jadi ini saya utang dulu aja nanti saya kodok, nggak ada, rumus itu nggak ada. Kalau tertunda sholat karena lupa atau karena tidur, iya, kemudian dikodok. Tapi kalau sengaja, engkau tak kodoknya tidak iso aku sholat, nggak ada itu. Harus sholat pada waktu itu. Wah, pakaian saya masih najis ya, ini masalah. Pakaian saya masih najis. Tadi saya kecirit hidungnya. Apa kecirit mas? Kalau bahasa Indonesia ya. Tadi saya apa mas? Kecirit itu. Orang diare mencret. Kencing udah lah, nggak usah kecirit pokoknya. Tadi pakaian saya kena najis gitu aja. Jadi tidak bisa. Saya walaupun saya bisa sholat dengan tayamum dan sholat dengan semampunya di kendaraan, tapi pakaian saya najis. Nah, gini, saya ambilkan pendapat yang paling mudah ya, pendapat Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah itu di antara 4 imam itu paling senior, ya, paling senior, paling tua. Imam Abu Hanifah berpendapat dalam perjalanan jika pakaian najis dan tidak bisa diganti, maka boleh untuk sholat.
asal najisnya kurang dari seperempat. Nek terus kabeh kompolan ya siji meneh iki. Apa kompolan itu Mas? Iya katakanlah mosok sih wis tuwek-tuwek terus pipis sak celono kena kabeh enggak ya? Asal kurang dari seperempat. Kalau lebih dari seperempat ya sudah. Apa boleh buat? Tapi begini memang, kemudian kalau ditarik ke wilayah darurat, maka lebih baik mana? Sholat telanjang dengan sholat dengan pakaian najis, gitu. Pilihannya begitu. Para ulama debatnya sampai di situ. Ini enggak ada pakaian suci, enggak ada wis. Ada sarung tapi kompolan. Apa Mas kompolan? Wis pokoknya kena najis hampir semuanya. Apakah suci tapi tak berpakaian atau berpakaian tapi najis? Para ulama memilih berpakaian tapi najis. Mengapa? Jika ada orang tidak ada masalah. Tapi kalau tidak berpakaian ada orang, coba melayu atau tetap di situ? Apalagi yang melihat itu anak-anak gini nih, sholat kok udah, langsung dia enggak. Tapi saya tetap lebih cenderung oke lah, najis memang harus dihindari, kita harus suci, tapi dalam keadaan darurat daripada tidak berpakaian lebih baik berpakaian walaupun najis. Jadi nanti jangan ada alasan lagi pakaian saya najis sih, tadi kecipratan atau kepercikan kencing ya, naik pipis aja biayaan loh supaya tidak kecipratan ya. Bahkan dalam fikih sunnah dianjurkan kalau habis kencing penjenengan ya, itu ambil air di tangan itu kemudian dicipratkan di daerah yang kencing supaya tidak ragu apakah ini kena kencing atau kena cipratan air. Jadi dianjurkan justru memercikkan air di sekitar kencing, sekitar yang di pakaian yang daerah kencing tadi.